Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dalam waktu 3 hari saja, Lin Tian sudah membuat beberapa kertas mantra, dari kertas mantra tingkat 1, sampai kertas mantra tingkat 6. Karena kecerdasannya, ia sangat cekatan dalam mempelajari sesuatu. Ia tidak hanya dianugerahi kecerdasan saja, dan bahkan ia memiliki tubuh yang istimewa yang disebut tubuh ilahi. Itu karena, ia dilahirkan dari seorang ayah yang merupakan dewa di atas segala dewa, yaitu Lin Dong. Karena tubuhnya yang istimewa, ia ternyata mewarisi keturunan garis darah yang sangat kuat juga, dengan kecerdasan dan tubuh istimewanya, ia juga dapat asupan terbaik dari ibu angkat harimaunya. Selama ibu angkat harimau itu masih hidup, Lin Tian selalu diberikan buah-buahan suci dan pil-pil tingkat tinggi. Bukan hanya itu saja, ia juga bahkan dimandikan dengan air suci yang katanya, itu sangat bermanfaat untuk memperkuat meridian, otot-otot, dan juga tulangnya ke tingkat yang mengkhawatirkan. Selain itu semua, ia juga telah mewarisi inti kristal dari ibu angkat harimaunya yang belum ia serap. Setelah ia tumbuh dewasa dan memiliki cukup kekuatan, inti kristal itu barulah akan aktif dengan sendirinya untuk diserap oleh Lin Tian. Di suatu pagi pada hari keempat, sepertinya, Lin Tian telah selesai mempersiapkan semuanya. Setelah berhasil memasang arai teleportasi, ia bersiap-siap untuk menuju ke benua tengah. Beberapa hari yang lalu, ia telah menyuruh tikus Lin Pi untuk pergi ke dalam goa, dan kemudian memasang arai teleportasi di sana. Itu karena, ketika ia pergi, nenek dan bibi angkatnya tidak mengetahuinya, ia tahu bahwa, jika mereka mengetahuinya, ia pasti akan dimarahi dan dihukum oleh mereka. Meskipun hukumannya tidak berat, Lin Tian tetap tidak mau mengambil resiko itu. Baiklah, Lin Bai, ayo kita pergi ke benua tengah, di sana pasti banyak makanan yang enak-enak, hehehehe, ucap Lin Tian. Lin Bai pun terbangun, dan kemudian melompat ke atas kepala Lin Tian. Setelah berada di atas kepala Lin Tian, si macan kecil ini menguap dan tidur lagi. Seperti itulah kebiasaannya, dan dia hanya berada di atas kepala untuk tidur seperti itu. Jika itu adalah orang lain, jangankan untuk tidur di atas kepalanya, bahkan disentuh pun si macan ini tidak sudi. Walaupun dari kelihatannya ia tertidur, dan sebenarnya ia sangatlah waspada, dia selalu melepaskan kesadaran ilahinya itu ketika tertidur, dan kemudian memastikan keadaan di sekelilingnya. Setelah itu, Lin Tian segera mengeluarkan kertas jimat untuk ditempelkannya di pintu kamarnya. Setelah menempelkannya, ia kemudian melepaskan kinya, dan setelah itu, pintu itu pun berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat terang. Nenek, bibi, Lin Tian minta maaf, Lin Tian tidak mau melihat kalian sedih, ucap Lin Tian sambil menatap keluar jendela, dan kemudian ia masuk ke dalam cahaya tersebut. Setelah ia masuk, pintu itu langsung kembali normal. Di dalam sebuah goa, tikus-tikus itu tertidur di atas sebuah batu, tiba-tiba saja, goa itu menjadi terang oleh sebuah cahaya, dan kemudian Lin Tian keluar dari balik cahaya tersebut. Melihat Lin Tian keluar dari sana, tikus itu segera bergegas menuju bahunya Lin Tian. Ketika si macan melihat tikus itu berada di dekatnya, dia pun mendengus, dan tikus itu bergetar ketakutan. Mengapa kakak ketiga selalu membuliku, padahal kakak pertama, kedua, dan keempat sangat baik padaku? Apakah ada yang salah denganku? Gumam si tikus di dalam benaknya. Tikus itu memang tidak dapat berbicara, karena dia hanya berada di tahap alam bumi tingkat 3. Binatang iblis yang bisa berbicara, itu harus mencapai tahap alam ilahi, karena tikus itu telah diberikan darah oleh Lin Gui, itu sebabnya dia bisa mencapai tahap alam bumi. Bukan hanya itu saja, itu juga telah mengubah darahnya menjadi murni, dan dia juga bisa membuka sedikit kenangan dari leluhurnya. Melihat tikus itu gemetar ketakutan, macan kecil itu terlihat sangat senang. Sebenarnya, si macan ini juga menyayanginya, tetapi karena dia berbeda dengan saudaranya yang lain,
dia menakut-nakuti tikus itu hanya karena ia senang melakukannya. Lin Bai, cukup, jika kamu menakut-nakuti Lin Pi lagi, aku akan mengurungmu di dalam kalung selama 1 bulan, dan aku juga akan memberitahu Feng Er bahwa, kamu pernah mengintipnya mandi dalam wujud manusianya, ucap Lin Tian dengan nada mengancam. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, bulu-bulunya segera berdiri, satu-satunya hewan yang membuat dia takut adalah, seekor burung phoenix legendaris yang termasuk 4 hewan suci, yaitu Lin Feng. Yang dimaksud oleh Lin Tian barusan, itu terjadi beberapa bulan yang lalu, di saat Feng Er mau mandi di kolam dekat gunung leluhur, si Lin Bai mengintipnya, karena pada saat itu, Feng Er sedang berwujud manusianya. Kakak, tolong jangan ceritakan itu kepada Lin Feng, jika dia tahu, aku pasti akan dijadikan harimau panggang, ucap Lin Bai sambil memohon. Hahaha, Lin Tian hanya tertawa terbahak-bahak, kemudian Lin Tian menyuruh tikus itu untuk kembali ke dalam kalungnya, dan memberikan beberapa kristal ki tingkat awal kepadanya untuk berlatih. Beberapa saat kemudian, ia segera mengeluarkan beberapa barang-barang untuk membentuk arai menuju ke benua tengah. Mari kita mulai, gumam Lin Tian. Ia memulainya dengan menempelkan kertas jimat yang telah ia persiapkan, lalu mengambil pedang yang telah ia curi dari ruangan neneknya. Beberapa hari pun telah berlalu. Semuanya sudah siap, dan Lin Tian bersiap-siap untuk membuka arai teleportasi. Dengan menggunakan pedang nenek yang ia curi, ia segera menebaskan pedang itu ke arah dinding goa. Ketika semuanya sudah ia persiapkan, ia kemudian duduk kembali menghadap arai teleportasi, dan matanya perlahan-lahan terpejam. Setelah beberapa jam, ia secara perlahan membuka matanya. Hehehe, bagus sekali, sepertinya berjalan dengan lancar, Lin Bai, lindungi aku, ucap Lin Tian. Oke, balas Lin Bai. Ayo kita pergi ke benua tengah, aku ingin melihat keluarga nenek di sana, ucap Lin Tian sambil melangkah ke dalam arai, dan kemudian menghilang. Di sekte salju, itu terlihat ada seorang wanita yang berjalan menuju rumahnya Lin Tian, jika dilihat dengan jelas, wanita itu adalah tetua sekte. Lin Tian, apakah kamu ada di dalam? Teriak tetua sekte. Setelah beberapa menit tidak ada respon dari Lin Tian, itu membuatnya merasa aneh. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk mendekat ke arah rumah Lin Tian. Lin Tian, bibi datang ke sini disuruh oleh bibi pertama untuk menjemputmu. Bibi pertama ingin bertemu denganmu sayang, cepatlah keluar, ucap tetua sekte. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Lin Tian, dia segera mengetok pintu rumahnya Lin Tian. Tok tok tok, Lin Tian, tok tok tok, ucap tetua sekte sambil memanggil. Setelah tidak mendapatkan respon terus-menerus, tetua sekte segera membuka pintu rumah tersebut. Setelah mengetahui pintu itu tidak terkunci, betapa anehnya bahwa Lin Tian sudah tidak ada di dalam rumahnya. Lalu, dia mengecek ke kamarnya, dan dia hanya melihat sebuah surat yang berada di atas kasur. Setelah dia melihat kertas itu, jantungnya tiba-tiba saja berdetak lebih cepat, dia pun segera berbalik, dan kemudian bergegas menuju aula besar. Di dalam aula itu terdapat beberapa tetua, dan juga ketua sekte yang sedang berkumpul. Ketua, teriak tetua sekte sambil berlari menuju ke dalam aula. Sesampainya di hadapan ketua sekte, tetua itu pun tergagap ketika ingin memberikan informasinya. Ketua, itu, Lin Tian tidak ada di kamarnya, dia meninggalkan surat ini di atas kasurnya, ucap tetua itu. Dia tahu bahwa, sikapnya ini memanglah salah, karena bagaimanapun juga, Lin Tian sudah dianggap keponakan sendiri oleh ketua sekte. Semua para tetua pun tahu bahwa, ketua sekte sangat menyayanginya, jika ada sesuatu yang terjadi kepada keponakannya ini, benua utara bisa diterbalikkan olehnya. Apa katamu, Lin Tian tidak ada di rumah? Seru ketua sekte dengan sangat terkejut. Setelah berkata begitu, dia segera mengambil surat dari tetua itu. Setelah itu, dia segera membuka dan membacanya, Nenek, Bibi, jika nenek dan bibi membaca surat An-Er, itu berarti bahwa, An-Er sudah keluar untuk bermain sebentar. Nenek, Bibi, maafkan An-Er ya,
An-er keluar secara diam-diam tanpa pamit. Karena kalau An-er pamit kepada nenek atau bibi, pasti An-er tidak akan diperbolehkan untuk main keluar. Nenek dan bibi tenang saja, An-er akan baik-baik saja ketika berada di luar, pokoknya, An-er akan pulang secepatnya, hehehehe. Anak ini, gumam ketua sekte, setelah dia tahu kalau An-er sedang bermain keluar sekte, dia hanya menghela nafas tanpa daya. Ini bukan masalah serius, tidak apa-apa tetua, aku akan pergi ke tempat guru untuk memberitahukan hal ini, ucap Bing Xian. Awas saja kalau anak itu pulang, aku akan menghukumnya dengan hukuman memakai pakaian wanita, hahaha, ucap tetua lain dengan senang. Mendengar ucapan tetua itu, tetua yang lain pun ikut tertawa dan menyetujui ide tetua tersebut. Tapi untuk berjaga-jaga, tolong para tetua untuk tetap mengirim muridnya ke tempat di mana Lin Tian pergi, dan perintahkan hanya untuk mengawasinya, ucap Bing Xian. Siap ketua, jawab para tetua. Setelah mendengar jawaban para tetua, Bing Xian pun segera berbalik dan pergi. Di suatu tempat, di depan hutan yang cukup rimbun, itu ada seorang anak kecil yang keluar dari sebuah lorong yang gelap. Akhirnya sampai juga, ucap Lin Tian. Setelah Lin Tian berhasil berteleportasi ke tempat yang ia tuju, dan kemudian ia memasang arai pelindung agar supaya, arai teleportasinya tidak diketahui oleh orang lain. Ia pun segera memerintahkan kepada Lin Bai, untuk menyuruh binatang iblis lain menjaga tempat ini, apapun yang terjadi, mereka harus melindungi tempat ini. Lin Bai pun mengangguk, dan kemudian meraung dengan keras, ketika binatang iblis lain mendengar raungan Lin Bai, mereka pun segera berbondong-bondong menuju ke arah Lin Bai. Binatang iblis yang berada di tahap alam langit tingkat 8 dan tingkat 9 pun segera membungkuk, dan dengan bangganya, si Lin Bai menyuruh mereka untuk menjaga tempat ini, agar supaya tidak menarik perhatian para kultivator. Lin Bai menyuruh mereka untuk segera berpencar. Setelah mendapatkan perintah dari Lin Bai, mereka segera berpencar ke beberapa tempat di sekitarnya, dan hanya binatang iblis dengan tingkatan yang paling kuat saja, yang hanya berjaga di depan lorong itu, untuk memastikan agar tempat ini benar-benar aman. Lin Tian pun memasang beberapa jebakan dengan kertas jimat peledak. Jika ia kembali lagi ke tempat ini dan kertas jimat itu masih utuh, ia masih bisa mengambilnya kembali. Kertas jimat peledak itu hanya akan aktif jika ada seseorang yang melintas di depannya. Jika seseorang terkena kertas jimat peledak itu, seseorang akan mati, atau paling tidak, dia akan menjadi cacat. Meskipun kertas jimat ini bagus, jika kertas jimat itu diketahui oleh orang lain dengan kultivasi yang lebih tinggi, kertas jimat ini tidak akan berfungsi, itu karena orang tersebut sudah pasti akan menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengecek sekelilingnya. Setelah ia merasa yakin, ia segera mengenakan jubah hitam, dan kemudian menyamar sebagai anak yang berusia 16 tahun. Setelah menyamar, orang lain pun tidak akan pernah menyangka bahwa Lin Tian adalah seorang anak kecil. Aku tidak mengetahui arah ke kota, gumam Lin Tian sambil menaruhkan tangannya di keningnya. Karena hal ini, itu telah membuatnya kebingungan, ia tidak tahu kemana arah ke kota, dan ia pun tidak mengetahui tentang apa yang ada di sini. Dan tiba-tiba saja, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan, dan Lin Tian segera melihat ke arah ledakan tersebut. Setelah melihatnya, ia sepertinya melihat ada sebuah pertarungan. Hahaha, Yao Yu, cepat menyerah saja, saat ini tidak ada orang yang akan menyelamatkan kalian, hahaha, ucap seorang pria dengan kapak besar di tangannya. Jangan bermimpi, apakah kamu pikir bahwa, apa yang telah kamu lakukan di sekte tidak ada yang mengetahuinya? Kamu lihat saja, selama salah satu dari kami ada yang selamat, kami pasti akan melaporkan perbuatan jahatmu, Aosu, balas Yao Yu. Hahaha, jangan menghayal, kalian semua akan mati di sini hari ini, kapak penghancur, teriak Aosu. Aosu segera melesat ke depan, dan kemudian mengayunkan kapak besarnya ke arah Yao Yu. Bang! Jika dilihat dari kultivasinya, Aosu berada di tahap alam bumi tingkat 6. Di saat serangan itu tiba, Yao Yu menahan serangan Aosu. Jika dilihat dari pakaian mereka,
mereka adalah murid yang berasal dari Sekte Bumi. Sebenarnya, mereka semua ingin kembali ke Sekte, untuk melaporkan penemuan tambang kristal suci tersebut. Karena di dalam tambang tersebut, itu terdapat ki yang sangat murni, dan juga terdapat banyak kristal suci. Satu kristal suci saja, itu setara dengan 1.000.000 batu roh kelas tinggi. Satu batu roh kelas tinggi, itu setara dengan 100 batu roh kelas menengah, dan satu batu roh kelas menengah, itu setara dengan 100 batu roh kelas rendah. Dari situ sudah dapat dilihat, betapa berharganya kristal suci itu. Akan tetapi, di saat mereka ingin kembali ke sekte mereka, tiba-tiba saja ada sosok yang sedang membuntuti mereka. Aosu ternyata sudah menyadari informasi tersebut, dan kemudian menghadang mereka. Di antara para murid Sekte Bumi, yang terkuat hanyalah Yao Yu, tapi sayangnya, kultivasi Yao Yu hanya berada di tahap alam bumi tingkat 3, sedangkan Aosu berada di tingkat 5. Walaupun hanya selisih 2 tingkat, tetap saja itu akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan mereka. Cepat, pergilah kalian, beritahukan informasi ini kepada tetua, aku akan menahan orang ini, teriak Yao Yu. Tidak senior, kami akan tetap bersamamu, balas salah satu murid. Bodoh, cepat pergi, tambang itu sangat berharga untuk sekte kita di masa depan, teriak Yao Yu. Hahaha, sudah jangan bertengkar, karena kalian semua akan mati bersama-sama, hahaha, ucap Aosu dengan bangga. Dengan niat membunuh yang sangat kuat, Aosu langsung melesat dengan cepat. Ush, sial, ucap Yao Yu, melihat Aosu melesat, Yao Yu segera mengeluarkan ki pelindung di depannya, dan kemudian berdiri di depan para juniornya. Bang! Setelah menahan serangan Aosu, Yao Yu segera memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Melihat Yao Yu kewalahan, para juniornya segera berteriak. Senior, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan salah satu junior yang perempuan menangis ketika melihat seniornya terluka. Apakah aku akan berakhir di sini seperti ini, pikir Yao Yu. Kamu jangan terlalu kasar dengan perempuan, ucap seseorang. Mendengar suara yang misterius itu, mereka semua langsung terkejut. Siapa di sana? Teriak Aosu. Tiba-tiba saja, di depan Yao Yu telah muncul sosok dengan jubah hitam misterius. Tentu saja, itu adalah Lintian yang sedang menyamar, bukan hanya tubuhnya saja yang berbeda, bahkan suaranya juga telah berubah. Melihat sosok misterius yang berada di hadapannya, itu membuat semua murid Sekte Bumi merasa terkejut. Siapa tuan ini, dan mengapa tuan ikut campur dengan urusanku, tanya Aosu. Ketika melihat Lintian, Aosu merasa terkejut bahwa, dia tidak bisa mendeteksi kultivasi Lintian, dan bahkan, Lintian dapat dengan mudah menghentikan serangannya. Aku bukanlah siapa-siapa, aku hanyalah orang yang tidak sengaja berpapasan oleh kalian, setelah aku perhatikan, sepertinya kamu telah melakukan kejahatan kepada mereka, karena kamu tidak tahu diri, aku dengan terpaksa harus turun tangan untuk menghentikan sampah sepertimu, jawab Lintian. Mendengar jawaban dari Lintian, semua murid terkikik sambil menutup mulut dengan tangan mereka. Hahaha, sepertinya ada yang ingin menjadi pahlawan kesiangan, baiklah kalau begitu, kamu juga akan mati bersama mereka, ucap Aosu dengan sombong. Aosu pun langsung melesat ke arah Lintian dengan kekuatan penuhnya. Hahaha, kamu bisa mencobanya, balas Lintian. Mengarahkan telunjuknya ke arah Aosu, dan kemudian sebuah cahaya dari ujung telunjuknya segera melesat ke arah Aosu. Ketika Aosu melihat hal itu, dia segera berhenti, dan kemudian mengaktifkan pelindung. Namun, tampaknya itu sudah terlambat, cahaya itu langsung menerjang keningnya, dan kemudian Aosu langsung mati seketika. Melihat kekuatan sosok misterius itu, Yao Yu dan semua murid langsung menganga, dan bahkan rahang mereka hampir copot. Orang ini terlalu kuat, pikir mereka. Wah, tidak, aku tidak sengaja membunuhnya, kenapa bisa seperti itu, Aku hanya melepaskan kekuatanku sedikit saja, oh tidak, ucap Lintian dengan bingung. Mendengar perkataan yang keluar dari mulut Lintian, mereka semua mengutuknya di dalam hati.
Orang ini, apakah orang ini sedang berpura-pura bodoh? Atau dia memang benar-benar bodoh? Dia jelas-jelas sudah membunuhnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja, ucap mereka. Bodoh amat dah, yang penting nenek pernah bilang bahwa, orang jahat layak untuk dibunuh, ucap Lin Tian. Melihat orang misterius itu dengan tingkahnya yang misterius juga, mereka hanya menggelengkan kepala tanpa daya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.